Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mirsa dakwah Solo dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yaitu Ustadz Ali Mustafa. Gimana kabarnya Ustadz Ali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kayaknya kurang semangat ya. Semangat, Masya Allah. Harus semangat. Ya, masa diundang dakwah Solo enggak semangat ya. Tadi habis ada acara di sebelah, di sebelah. Capek sedikit. Masya Allah. Tapi semangatnya masih. Oke, harus semangat, harus tetap on ya. Masya Allah, itulah semangat pejuang ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang ya masih hot ya, sedang hot. Kita ingin sedikit membahas terkait masalah Palestina. Nah, genosida Palestina itu kan sudah setahun ya, bahkan lebih ya, sudah lebih dari setahun. Yang mana ini saya lihat data itu bahkan ada sekitar 814 masjid itu rusak. Nah, bersama kemudian 3 gereja, 19 kawasan pemakaman lebih juga rusak. Nah, rumah sakit juga hancur, bahkan 564 sekolah juga hancur berat. Nah, berbagai situs sejarah juga hancur oleh yang insya Allah syahid. Yang syahid itu ini bisa yang hilang, terluka hilang itu nyaris 150.000. Nah, ini sangat jumlah yang sangat luar biasa ya. Bahkan 69% korbannya adalah wanita dan anak-anak. Nah, dan juga hampir 2,3 juta penduduk mengungsi. Nah, di tengah kemudian kekurangan makanan, air bersih, dan juga obat-obatan. Nah, ini tapi melihat begitu yang luar biasanya genosida ini, tapi seakan-akan kemudian tidak ada solusi yang real yang kemudian diberikan oleh saudara ini. Kan banyak negara kan ini ya. Itu kan di sampingnya kan ada Turki, ada Mesir, ada Saudi Arabia, Jordan, padahal di situ. Itu bagaimana menurut Ustadz ya melihat genosida yang terjadi di Palestina itu? Ya. Jadi kalau melihat saudara kita di Palestina sangat memprihatinkan ya. Dan kita sebagai seorang Muslim harus peduli. Iya. Karena sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sebelum dia itu mencintai apa yang ada pada saudaranya itu seperti yang ada pada dirinya. Artinya kalau saudaranya seperti di Palestina itu mendapatkan nikmat, ya ikut senang. Tapi ketika mendapatkan musibah, ya ikut susah. Itu di antara bentuk. Kalau para ulama ketika mensyarah hadis ini maknanya bukan tidak beriman, bukan, tapi la tatimul iman, tidak sempurna. Ini di antara bentuk kesempurnaan kita, keimanan kita adalah kita itu mencintai saudara kita, peduli terhadap saudara-saudara termasuk di Palestina itu. Nah, sayangnya memang saat ini apa yang terjadi di Palestina, bagaimana sangat mengerikan ya. Genosida itu ya tidak luput karena kondisi umat Islam itu sendiri. Kenapa itu umat Islam? Ya, di antaranya karena faktor politik. Pertama, ibaratnya itu umat Islam saat ini seperti anak ayam yang kehilangan induk. Tercerai-berai. Kan kalau anak ayam kehilangan induknya berarti kan ya ada yang ngalor bingung gitu. Bingung. Kalau ada hewan buas mangsa, artinya nggak ada yang melindungi karena induknya kan hilang gitu ya. Padahal kalau induk ayam itu kalau punya anak itu kan galak ya. Iya, betul. Dia melindungi anaknya, rela membela anaknya meskipun berkorban nyawa. Kayaknya gitu. Nah, saat ini juga umat Islam itu tidak ada perisai atau pelindung. Yang disebutkan dalam hadis Rasulullah itu adalah
dia adalah seorang khalifah. Iya. Berbeda ketika waktu itu khalifah masih ada. Khalifah itu kan pemimpin dalam negara khilafah. Iya. Misalnya ada masa Khalifah Al-Mu'tasim, bila ada masa dinasti Khalifah Abbasiyah. Itu ada seorang wanita yang didolimi oleh seorang Yahudi, maka wanita itu berteriak, ya Mu'tasim, sampai kemudian kedengaran khalifah yang berada di Baghdad. Wanita itu kejadiannya di Umuria. Umuria itu mana itu? Itu Umuria itu jaraknya ya ratusan kilometer. Ya. Nah, tapi kemudian dengar ini yang waktu itu ibu kota negara khilafah Baghdad. Di Baghdad. Kemudian Mu'tasim ini mengirimkan pasukan yang dimana kepalanya sudah sampai Umuria, tapi ekornya itu masih di Baghdad. Saking banyaknya pasukan. Cuma satu orang aja. Satu aja itu ya. Satu aja dibela. Betul. Ya? Apalagi saat ini. Subhanallah, saudara-saudari kita di Palestina Muslim banyak. Bahkan jutaan sekarang mereka diam kan gitu. Bukan hanya di Palestina, termasuk di Sudan, di Suriah, di Lebanon, di Uighur dan sebagainya. Karena apa? Nggak ada. Ya, padahal jumlah kita itu kan sangat banyak ya. 2 miliar. 2 miliar. Gitu ya. Andai saja ini sederhananya ya. Kalau kita buang air kecil saja itu tenggelam. Tenggelam. Semua. Itu secara politik. Secara normatif itu karena sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW semenjak sekitar 1400 tahun yang lalu, dan ini tampak realistis, relevan dengan fakta sekarang, adalah di mana umat Islam itu karena cinta dunia dan takut mati sehingga mereka lebih mementingkan dunianya sendiri sehingga abai terhadap saudaranya di Palestina. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW itu beliau bersabda bahwa hampir-hampir kalian itu dikerubuti, jadi rebutan oleh musuh-musuh kalian dari berbagai penjuru seperti makanan di atas meja hidangan. Ya. Kemudian ada seorang sahabat yang memberanikan diri bertanya, apakah jumlah kita waktu itu sedikit ya Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, bal antum yawmidin kasir, jumlah kalian itu banyak. 2 miliar. Justru jumlah kita banyak sekarang ini 2 miliar itu. Tapi kata Rasulullah, tapi kalau Allah telah mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian, sedangkan kalian terkena penyakit wahan. Mama wahan ya Rasulullah. Sahabat lagi, kebutuhannya bakar ya, cinta dunia. Iya, itu di samping itu kan di Mesir ya, termasuk Arab Saudi yang terakhir ini kan, wah begitu luar biasa. Bagaimana bikin konser akbar kan? Ya. Itu di Saudi juga seperti itu. Itu lihat berita aja di YouTube. Itu mereka enggak. Itu hampir telanjang hampir telanjang. Nah itu ya betapa kemudian luar biasanya kan di tengah genocida yang terjadi di Palestina, tapi malahan kok mengadakan mega konser yang begitu luar biasa, begitu megah, begitu besar, ya umbar aurat bahkan nyaris telanjang gitu. Ya itu bagian dari cinta dunia takut mati. Karena juga cinta dunia takut mati ini bisa mengidap ke berbagai elemen kaum muslimin, baik itu pemimpinnya, penguasanya. Nah, pemimpin penguasa lebih takut Amerika ketimbang takut sama Allah. Ya, mungkin sudah menganggap yang menghidupkan yang mematikan Amerika. Seperti itu. Yahya wa Yamutnya Amerika ya, bukan Allah lagi mungkin ya. Sehingga mereka seolah-olah membela dengan mengadakan forum-forum tertentu yang ya hanya formalitas, tidak aktivitas nyata seperti terbaru apa. Oke, dari dulu, dari semenjak bahula itu gitu terus mengecap. Padahal dia punya. Nah, solusinya kalau dari level negara itu gimana solusinya? Ya level negara itu ya kan ada 2 masalah di Palestina, ada korban, ada pembantai, ada agresor. Korban ya harus dia membantu
makanan, minuman sosial, ya, obat-obatan. Tapi untuk penjajah itu solusinya ya harus diusir, jihad, gitu ya. Dan namanya Zionis itu tidak paham bahasa diplomasi. Kalau Zionis itu kalau dia berjanji dia akan ngapusi, ingkari. Jadi apa yang disampaikan maka akan bertolak belakang. Seperti itu. Nah, itu kan masalah politik normatif. Tapi ada lagi masalah politik penyebabnya itu kenapa Palestina itu berlangsung-langsung dijajah itu. Sudah lama kan? Iya. Sudah seabad kurang lebih. Iya. Itu ya karena ada tembok besar gitu ya. Cara namanya adalah nation state. Nasionalisme. Iya, national state. Itu ikatannya nasionalisme. Di mana kemudian dahulu negeri-negeri muslim itu kuat kokoh karena bersatu dengan kepemimpinan seorang imam atau khalifah atau amirul mukminin. Itu kan mutarotib ya, sinonim kata Imam An-Nawawi dalam Minhajut Thalibin sama aja. Nah, itu karena nasionalisme itu sehingga membuat umat Islam ini menjadi negeri yang lemah tak berdaya. Bahkan misalnya tadi disampaikan antum tadi ada tetangga-tetangga Mesir, Yordania dan sebagainya. Ya sebagian dari kaum Muslim ini pengen menolong, tapi kan nggak bisa masuk. Ada benteng besar tadi nasionalisme itu. Kalau masuk harus pakai visa. Kemudian di situ ada apa namanya penjagaan yang ketat dan sebagainya. Iya. Nah, ini sebenarnya ajaran warisan barat. Kalau diruntut berarti sanad nasionalisme sampai ke barat. Ya, Perancis sama Inggris dulu. Gitu ya. Saya ke situ. Ya ini ya. Mau ngaji guys. Saya ke spikat juga. Sana. Ya ini kan tadi faktanya memang pemimpin negeri Muslim ini kan banyak yang diam, tidak mau melakukan sesuatu atau bahkan kalau level negara itu ya hanya sebatas memberi bantuan, mengecam, ya itu ya hanya bullshit saja kan. Mestinya dia memerintahkan para pasukannya dan mengerahkan senjata-senjatanya. Gitu. Nah, namun kan gini, tadi kan memang harus ada apa sekatnya memang karena ada sekat nasionalisme. Tadi disampaikan juga ada suatu kepemimpinan. Nah, itu faktanya kan tidak ada saat ini. Tidak ada. Lantas apa kemudian kita untuk menolong saudara kita di Palestina itu kudu menunggu datangnya khalifah atau bagaimana? Ya tidak. Di samping kita kemudian berjuang menegakkan Islam secara kafah, dan itu harus dimulai dari hari ini, meskipun belum tegak hari ini, tapi kan mulainya harus hari ini, harus berproses. Nggak mungkin ujuk-ujuk gitu ya. Dan juga bukan alasan itu masih lama atau wah itu justru bisa kemudian melemahkan perjuangan. Makanya menarik kata Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah itu, jangan kalian itu sibuk memikirkan kapan datangnya Nasrullah. Pertolongan Allah itu kan rahasia Allah ini kan. Nah, kata beliau itu pertolongan Allah itu sudah ada di kepala kita. Tinggal menunggu satu kalimat dari Allah, kun fayakun. Nah, makanya jangan sibuk masalah kapan datangnya pertolongan Allah, tapi di mana posisi kita antara hak dan batil. Itu penting yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bahwa ada namanya jihad defensif, ada jihad ofensif. Artinya kalau negeri muslim itu dijajah, ya kewajiban kaum muslimin untuk mengusir penjajah. Fisik harus lawan fisik. Lawan fisik gitu ya. Sebagaimana dulu yang dilakukan oleh para pahlawan di negeri ini gitu ya. Nah, maka ya kita punya kewajiban
menyeru kepada tentara-tentara Muslim. Iya, karena mempunyai kekuatan ya, kekuatan punya senjata, otoritas gitu ya, untuk melawan Zionis. Tentunya tidak sendirian mereka. Ada Amerika dan sekutunya. Dan jangan khawatir, sebenarnya mereka itu enggak kuat-kuat amat. Iya. Termasuk Amerika itu hanya kuat di film-film sebenarnya. Iya ya. Satu orang nggak gitu ya. Ada itu lemah. Contohnya lawan Vietnam Club. Iya. Lawan di Irak tuh kan saudara kita hanya melawan Taliban, bukan meremehkan ya. Tapi kan itu kan Taliban itu kan satu kelompok, kalau di Indonesia kayak FPI dan sebagainya. Itu kewalahan. Masuk di Palestina, termasuk Hamas ini. Iya, kan sebenarnya mereka secara perang, meskipun Hamas itu menggunakan SDM terbatas, senjata juga terbatas seadanya, tapi justru mereka itu hanya bisa membunuh wanita, anak-anak, menghancurkan batu, merusak tanah, mencemari air, gitu kan? Tapi mereka bisa mengalahkan Hamas. Bukti bahwasanya Israel termasuk Amerika juga kuat itu apa namanya? Apa? Bullshit ya. Kalau kemarin itu Iran bener-bener kemarin tembus Iron Dome berapa kali, baru sekali luncurannya. Sayangnya kan ada panjang ini kalau kita bahas tentang Iran juga. Di balik politik itu. Intinya itu kan intinya mereka tidak sekuat itu gitu. Jadi jangan takut. Jangan takut. Kalau mau itu insya Allah intan surullah yang suruh. Ya. Terus apa yang kita lakukan saat ini? Iya. Saat ini tadi pertama kita terus haji berjamaah, memperjuangkan Islam secara kafah, ya. Kemudian juga kita menyeru ke saudara kita, termasuk para melakukan jihad yang paling utama, menyeru kepada penguasa itu agar mereka itu mengirimkan tentaranya untuk bukan sebatas menjaga perdamaian loh ya. Kan biasanya kalau pengiriman tentara hanya perdamaian, hanya menolong gitu. Ya mengusir penjajah, karena apalagi kalau di negeri kita itu kan menggunakan politik anti penjajahan kan. Iya. Merdekaan kan atas rahmat Allah. Itu secara termasuk menyeru saudara kita untuk terus bertahan membela Palestina Al-Aqsa gitu ya. Saudara kita di Hamas atau saudara kita para mujahid di sekitar Timur Tengah yang memiliki kemampuan. Termasuk kita juga harus menunjukkan keterpihakan kita ya. Betul sekali, itu sangat penting. Termasuk boykot, termasuk kemudian ngirim donasi, itu juga harus dilakukan. Kemarin ada meme menarik saya baca di Facebook. Jadi ya boleh jadi peran kita itu kecil. Iya. Tapi setidaknya itu Allah tahu di mana hati kita berada. Kayak semut Ibrahim itu ya. Betul sekali. Dan jangan remehkan peran kita. Boleh jadi hanya sekedar share, kemudian membuat konten video pendek, itu akan membangkitkan kaum muslimin yang sedang tidur ini. Dan itu yang ditakuti oleh Barat. Bangkit. Ainal muslimun ya. Ainal muslim. Sayang. Jadi Barat kaum muslim saat ini sedang tidur. Ya itu. Jadi boleh jadi singa yang tidur. Betul. Nyambung lagi, wahan bukan hanya penguasa pejabat. Bisa jadi masyarakat biasa ini juga kena wahan bisa. Iya sih. Karena apa? Ya karena sibuk sudah sehingga melupakan urusan saudara di Palestina dan lain sebagainya. Maka saudara, ini sebagai muhasabah buat diri saya sendiri. Juga mungkin buat Mas Agus juga pemirsa dakwah seluruh sekalian. Maka jangan lelah untuk membela Al-Aqsa dan juga jangan lelah untuk memperjuangkan Islam secara mungkin menarik ya. Tapi karena waktunya sudah habis ya, mungkin kita cukupkan dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan di obrolan-obrolan yang tema yang lain yang insya Allah juga menarik. Jadi tadi ya, jadi kita sebagai seorang muslim harus terus kemudian berjuang, membela Palestina, mendoakan, pokoknya dalam level kita sebagai individu ini harus
keterpihakan kita terhadap Palestina itu harus jelas ya, termasuk hal-hal yang kecil kayak boykot dan lain sebagainya itu ya. Tapi harus ingat solusi tuntasnya, masalahnya adalah jelas. penjajahan, nah maka harus diusir dengan militer pula. Logisnya kan seperti itu. Jangan lupakan solusi utamanya itu. Di samping kemudian kita mengupayakan solusi-solusi cabang, tapi jangan sampai melupakan solusi utamanya. Insya Allah memang ya akar nasionalisme yang membuat kita itu satu dengan yang lain kayak enggak. Ini kita beda kan, kayak beda kita dengan Palestina kan beda gitu ya. Nah maka ya termasuk tadi mengusahakan agar bisa kembali ya sistem Islam, seorang pemimpin yang memimpin dengan Al-Quran As-Sunnah yang namanya khilafah tadi ya. Nah itu ya. Nah baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Kalau ada benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada salah ya memang ada kesalahan dari kita, dari kami. Ya. Semoga Allah mengampuni. Amin. Ya sampai jumpa di pertemuan berikutnya, sahabat dakwah Solo dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.